Justru yang ada, Nabi alaihi salatu wassalam akan membalas kebaikan kepada siapapun yang bergaul kepada beliau dengan adab-adab yang baik. Wa yahtamiluhu, dan beliau senantiasa memaafkan ghayatal ihtimal, apapun gangguan yang diberikan kepada beliau selama itu dalam urusan-urusan pribadi. Tapi kalau sudah berbicara tentang batasan-batasan agama Allah, ya, berkaitan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, beliau akan bersikap sesuai dengan keadaannya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau menghendaki marah, beliau akan marah. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditarik kerah bajunya oleh seorang Arab Badui, minta harta sampai membekas pada leher beliau alaihi salatu wassalam, beliau tidak marah sama sekali. Dipanggil oleh orang Arab Badui dengan panggilan yang tidak sopan, ya Muhammad, beliau tidak pernah marah. Ya, tidak pernah marah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi ketika para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa membawa kepada tradisi-tradisi jahiliyah yang sudah mereka tinggalkan dengan masuk ke dalam Islam, ada pelanggaran syariat di situ, Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan tinggal diam. Umat beliau diperintahkan untuk mencontoh dan meneladani nabi mereka. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Berbicara tentang masalah akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang baik, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Akhlakul karimah itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama, akhlakul karimah ma'allah, akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan predikat hamba yang baik akhlaknya, itu harus memperhatikan dua perkara ini. Yang pertama, akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Wadzalika bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Berakhlakul karimah terhadap sesama manusia. Ya, akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Ini tidak kalah penting. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau Anda hanya mementingkan akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyepelekan akhlak terhadap sesama hamba, terhadap Allah baik, tapi terhadap sesama hamba Anda jahat, sering menzalimi, bahkan Anda nanti di yaumul qiyamah masuk golongan al-muflis, orang-orang yang rugi. Dia datang bawa pahala majelis ilmu setiap Ahad, Masya Allah, ya toh? Datang membawa pahala bacaan Al-Quran, datang dengan membawa pahala menulis ilmu, menyampaikan ilmu, menghafalkan ilmu, mengamalkan ilmu, berjihad di jalan Allah, salat, qiyamul lail, zakat, haji, umrah, semua yang berkaitan dengan Allah dia penuhi. Wa ya'ti, tapi di sisi lain kata Nabi alaihi salatu wassalam, waqad syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Ya. Dia datang dengan dosa-dosa yang lain yang menunjukkan akhlaknya terhadap sesama manusia jelek. Dia datang dalam keadaan pernah mencela si fulan,
belum minta maaf. Mencela itu kan ucapan yang kotor, bukan ciri khas seorang mukmin yang baik imannya. Wa akala mala hadza, makan harta orang lain dengan kezaliman, mukul orang lain. Ya, kalau sudah sampai kekerasan fisik, ini kan menunjukkan orang yang kasar, kan gitu ya. Enggak baik akhlaknya terhadap sesama hamba. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Bahkan pada tingkatan wasafaka dama hadza, sampai membunuh. Syuf, sampai membunuh. Dengan Allah baik, dengan sesama hamba jelek. Hasilnya apa? Fayukhadhu min hasanatihi, pahala kebaikannya diambil, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi satu persatu sampai tuntas. Ketika habis pahalanya, tanggungannya belum selesai, wa yu'khadhu min sayyi'atihim, diambil kejelekan-kejelekan orang yang dia zalimi, ditimpakan kepada dirinya. Habis pahalanya, nambah dosanya. Disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, makarimul akhlak lil bashar, berakhlakul karimah terhadap sesama hamba terkumpul pada 3 poin. Yang pertama, badlun nada, berusaha memberikan kebaikan dan manfaat sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Anda punya kelebihan harta, manfaatkan kelebihan tadi untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita tanpa nunggu diminta. Ya, tanpa nunggu diminta. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini ada faedah disampaikan oleh Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah terkait dengan definisi dermawan. Ya, kalau dermawan dalam apa yang kita pahami, orang yang mudah ngasih namanya dermawan. Ya toh? Baik diminta atau tanpa diminta. Nah, orang yang ngasih ketika diminta tapi nggak ngasih kalau nggak diminta, masih masuk dalam lingkup kategori dermawan. Itu dermawan. Oh, dermawan, minta lah dikasih. Tidak minta, ya nggak dikasih. Ya benar? Ya toh? Masih dianggap dermawan, kan gitu ya? Masih dianggap dermawan. Itu menurut kita. Ya toh? Dalam sudut pandang kita, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ternyata dermawan dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya namanya al-karam wal jud. Karam dengan jud. Ya, saya nggak mau jabarkan lebih jauh perbedaannya. Ada perbedaan, tapi nggak saya jabarkan di sini. Terdapat perintah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk. Wal hidayah naw'an. Hidayah itu ada 2. Juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, ada hidayatun ilas sirat, hidayah menuju sirat, menuju kebenaran. Yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya nggak paham jadi paham, yang tadinya mungkin kafir jadi muslim, masuk ke dalam Islam. Namanya hidayah ilas sirat. Yang kedua disebut dengan hidayah fis sirat. Hidayah dalam fis sirat. Hidayah dalam kebenaran. Wahiyal istiqamah watsabat 'alaiha. Dalam bentuk istiqamah serta teguh di atas jalan petunjuk apapun cobaan yang harus dilalui. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi
كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbarokah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu telah kita baca tafsir dari surat Al-Qalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Naam. Dan kita belum menyelesaikan keterangan dari penulis, yaitu Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, berkaitan dengan ayat yang keempat dari surat Al-Qalam. Kita baca terlebih dahulu lanjutan dari keterangan dari muallif rahimahullahu taala, dan insyaallah taala nanti akan kita ambil beberapa faedah yang bisa kita petik dari apa yang dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Fakana sallallahu alaihi wasallam sahlan layyinan qariban minan nas." Nabi alaihi salatu wassalam adalah sosok orang yang mudah dalam bergaul, lemah lembut tutur katanya, membuka diri dan dekat dengan para sahabatnya. Bukan pribadi yang bersikap eksklusif, hanya mau berhubungan, berinteraksi dengan bangsawan-bangsawan Quraisy atau orang-orang terpandang, tokoh-tokoh masyarakat yang disegani, kemudian enggan untuk berinteraksi dengan rakyat biasa. Nabi alaihi salatu wassalam bukan pribadi yang demikian. Sebaliknya, beliau adalah sosok utusan Allah Subhanahu wa taala sekaligus pemimpin, penguasa yang membuka diri terhadap rakyat-rakyatnya. Mudah bergaul, bahkan dekat dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Mujiban li da'wati man da'ahu. Beliau adalah orang yang tidak keberatan untuk datang memenuhi undangan siapapun yang mengundang beliau. Sampai beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, "Lau du'itu ila qursu' la ajabtuhu." Seandainya saya diundang oleh salah seorang sahabatku untuk menikmati hidangan kaki kambing di masa itu,
kambing itu sendiri adalah makanan untuk ekonomi menengah ke bawah. Ya. Hidangan yang paling minimalis. Ini bukan kambing utuh, tapi hanya hidangan kaki kambing. Kalau bahasa kita mungkin kikil kambing. Ya toh? Kikil kambing. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Hidangan yang sangat sederhana, yang mengundang pun juga orang biasa, yang diundang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak keberatan. La ajabtuhu, kata beliau. Saya akan datangi undangan tersebut. Ya. Untuk mengagungkan dan menghormati hak sesama muslim. Karena di antara hak seorang muslim atas saudaranya yang lain, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang dirimu untuk hadir dalam acara yang dia buat, fa'ajibhu, maka penuhi undangan tersebut. Walaupun hanya undangan makan-makan yang ringan, bukan acara yang mewah, bukan acara yang megah, tetap harus memenuhi undangan saudara kita selama tidak ada unsur kemaksiatan dalam undangan tersebut. Ini menunjukkan sikap tawadhu yang ada pada diri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Qadiyan lihajati man istaqdahu. Beliau adalah sosok pemimpin yang biasa menyelesaikan dan memenuhi semua kebutuhan sahabat yang datang kepada beliau. Sahabat butuh bantuan, beliau akan bantu sesuai dengan kemampuan. Ada sahabat yang sedang dirudung masalah, muskilah, problem, beliau akan sebutkan jalan keluar dan solusi dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Jabiran liqalbi man sa'alahu la yuhrimuhu wa la yarudduhu khaiban. Beliau senantiasa menerima dengan sepenuh hati siapapun yang datang meminta atau bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Beliau tidak pernah kemudian menolak kedatangan orang yang hendak bertanya kepada beliau, apalagi mengusir ya orang tersebut. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa idza arada ashabuhu minhu amran wafaqahum alaih wa taba'ahum fih idza lam yakun fihi mahdzur. Ketika para sahabat menginginkan dari beliau sebuah perkara, Rasul senantiasa menyetujui dan mengikuti kemauan sahabatnya idza lam yakun fihi mahdzur, selama tidak ada pelanggaran syariat dalam hal tersebut. Apapun yang diminta dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau akan berikan. Ya, sosok yang mudah memberi, tidak sulit dalam bergaul. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dengan catatan idza lam yakun fihi mahdzur, selama tidak ada pelanggaran syariat. Kalau ada pelanggaran syariat, beliau adalah orang yang paling jauh dari urusan dosa. Ya, paling jauh dari urusan dosa. Selama perkaranya mubah-mubah saja akan dituruti oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa in azima ala amrin lam yastabidda bihi dunahum. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertekad untuk melakukan sebuah perkara, lam yastabidda bihi dunahum, Rasul tidak meninggalkan para sahabatnya.
bal yushawiruhum wa yu'amiruhum. Beliau alaihi salatu wassalam kebiasaannya selalu mengajak para sahabat bermusyawarah dan ingin mengetahui petunjuk dan arahan dari sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Padahal beliau adalah orang yang paling alim. Ya. Utusan Allah Subhanahu wa taala yang selalu terbimbing oleh wahyu. Ketika hendak melakukan sesuatu, sah-sah saja seharusnya kalau beliau langsung menetapkan tanpa meminta musyawarah dari para sahabatnya ridwanullahi taala alaihim ajma'in, dan tentunya para sahabat tidak pernah berkeberatan dengan keputusan yang sudah dibuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi sebagai teladan bagi generasi dan umat beliau alaihi salatu wassalam, beliau walaupun sebagai pemegang urusan pada masa itu tidak kemudian merendahkan atau tidak menganggap keberadaan mereka, tapi beliau alaihi salatu wassalam mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah dan ingin mengetahui bagaimana pendapat mereka. Baru setelah itu dibuatlah keputusan. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Wa kana yaqbalu min muhsinihim wa ya'fu an musiihim. Dan Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang biasa menerima hadiah dari orang-orang yang berbuat baik kepada beliau. Wa ya'fu an musiihim, memaafkan siapapun yang berbuat jelek kepada beliau. Walam yakun yu'ashiru jalisan lahu illa atamma isyratan wa ahsanaha. Setiap kali beliau bergaul dengan manusia, beliau akan memberikan perlakuan terbaik dan terindah yang beliau mampu. Fakana la ya'bas fi wajhihi. Beliau tidak pernah cemberut ketika bertemu dengan para sahabatnya. Wala yaghlidu alaihi fi maqalihi. Tidak pernah berucap kasar kepada para sahabatnya. Wala yutwi anhu bishrahu. Wala yumsiku alaihi falatatu lisanih wala yu'akhidhuhu bima yasduru minhu min jafwatin. Nabi alaihi salatu wassalam bukan orang yang suka menahan kebaikan dari sahabatnya. Apapun itu akan beliau berikan. Ya, ada faedah ilmu beliau sampaikan. Ada perkara yang afdal untuk dilaksanakan, beliau akan sampaikan kepada para sahabat. Beliau tunjukkan kepada para sahabatnya. Bukan orang yang pelit dengan kebaikan. Ya. Beliau juga senantiasa menahan gangguan lisan dari para sahabat. Tidak pernah satupun ucapan beliau yang menyakiti para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan tidak pernah membalas ketika ada orang-orang yang berlaku kasar kepada beliau. Umumnya yang berlaku kasar, bersikap kasar kepada beliau ini orang-orang Arab Badui. Ya, datang kepada beliau alaihi salatu wassalam, terkadang minta harta, terkadang bertanya tentang sesuatu, terkadang hanya sekedar ziarah. Ya, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang jauh dari peradaban, biasanya tanpa mereka sadari seringkalinya muncul ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang kurang sopan, bahkan cenderung kasar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak pernah membalas tindakan-tindakan semacam itu. Ya, kalau para sahabat memanggil Nabi alaihi salatu wassalam, dipanggil dengan panggilan penghormatan. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah.
Tapi kalau orang Arab Badui panggil nama, ya Muhammad, gitu ya, wahai Muhammad, ya toh? Beliau juga tidak marah, tidak pernah menghukum, tidak kemudian ditangkap orang Badui tadi kemudian dicambuk karena tidak sopan ucapannya dalam memanggil utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bal yuhsinu ila ashirihi ghayatal ihsan wa yahtamiluhu ghayatal ihtimal. Justru yang ada, Nabi alaihi salatu wassalam akan membalas kebaikan kepada siapapun yang bergaul kepada beliau dengan adab-adab yang baik. Wa yahtamiluhu, dan beliau senantiasa memaafkan ghayatal ihtimal, apapun gangguan yang diberikan kepada beliau selama itu dalam urusan-urusan pribadi. Tapi kalau sudah berbicara tentang batasan-batasan agama Allah, ya, berkaitan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, beliau akan bersikap sesuai dengan keadaannya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau menghendaki marah, beliau akan marah. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditarik kerah bajunya oleh seorang Arab Badui, minta harta sampai membekas pada leher beliau alaihi salatu wassalam, beliau tidak marah sama sekali. Dipanggil oleh orang Arab Badui dengan panggilan yang tidak sopan, ya Muhammad, beliau tidak pernah marah. Ya, tidak pernah marah. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi ketika para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa membawa kepada tradisi-tradisi jahiliyah yang sudah mereka tinggalkan dengan masuk ke dalam Islam, ada pelanggaran syariat di situ, Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak akan tinggal diam. Ketika ada cekcok antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor, yang kemudian sahabat Muhajirin memanggil orang-orang Muhajirin yang lain, ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, datang bantu saya. Sahabat Ansor melihat ketika sahabat Muhajirin tadi memanggil sesama Muhajirin, tidak mau kalah, manggil juga sahabat Ansor, ya lal Ansor, wahai sahabat Ansor, bantu saya. Ya, panggilannya, munadanya, kalau dalam bahasa Arab ada harfun nida, huruf untuk memanggil seseorang, pakai ya, artinya wahai, ya toh. Kemudian ada tambahan lam, ya lal muhajirin, ya lal ansor. Nah, lamnya ini kalau dalam bahasa Arab namanya lamul ighathah, lam yang menunjukkan minta bantuan. Ya, jadi simple, nggak perlu panjang-panjang bahasa Arabnya, cukup dipanggil itu sudah paham kalau orang tadi minta bantuan. Ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, bantu saya. Yang satu mengatakan ya lal ansar, wahai orang-orang ansar, kemari bantu saya. Sehingga terkumpul ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum beberapa sahabat muhajirin, beberapa sahabat ansar. Melihat yang demikian, Nabi tidak tinggal diam. Yang biasanya beliau adalah orang yang ramah, yang biasanya beliau alaihi salatu wassalam suka memaafkan, yang biasanya beliau tidak pernah mengambil atau membalas kejelekan orang dengan kejelekan yang sama. Beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan merah wajahnya, menunjukkan sedang marah, khanifidina azani Allah wa iyyakum, dan mengatakan abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian wahai para sahabat masih menggunakan panggilan-panggilan ala jahiliyah padahal aku masih hidup di tengah-tengah kalian?
Da'uha, tinggalkan ucapan-ucapan demikian. Fa innaha muntinah. Ya, karena ucapan-ucapan tadi adalah ucapan yang kotor, busuk baunya. Ya. Untuk hukum Allah Subhanahu wa taala, Rasul akan mengambil tindakan tegas bila diperlukan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Ketika Usamah ibnu Zaid datang menemui Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana Usamah ini salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Diutus oleh kaumnya karena ada kasus seorang wanita dari bangsawan Quraisy mencuri dan sudah melebihi batas minimal untuk potong tangan. Ini yang mencuri seorang wanita bangsawan Quraisy. Aib. Kan gitu ya. Ini mencoreng nama besar Quraisy. Ya, minta kepada Usamah datang kepada Rasul supaya memberikan dispensasi. Apakah Rasul kemudian menyambut dengan ramah tamah kedatangan Usamah tadi yang minta agar diberi keringanan, jangan dihukum dengan potong tangan, diganti dengan hukuman yang lain saja? Marah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Atashfa'u fi haddin min hududillah? Ya Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah? Wahai Usamah, kamu berani memberikan syafaat dalam masalah hukuman had yang Allah tentukan? Rasul enggak terima. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Untuk urusan agama beda dengan urusan pribadi. Kalau urusan pribadi beliau tidak pernah tidak pernah membalas. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dimaafkan, bahkan selalu dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau urusan agama, urusan pelanggaran syariat, Nabi alaihi salatu wassalam ab'adun nas 'anil itsm, orang yang paling jauh dari dosa. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam, ini sosok Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam penggambaran singkat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman ibni Nasir As-Sa'di rahimahullah. Falamma anzalahu Allahu fi a'lal manazili min jami'il wujuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan nabinya alaihi salatu wassalam pada posisi yang tertinggi sebagai seorang hamba dari segala sisi. Secara kedudukan Rasul yang paling utama karena diangkat sebagai nabi dan Rasul. Tidak sekedar nabi dan Rasul biasa. Beliau adalah khatamun nabiyyin, ya, penutup para nabi dan rasul. Ya. Rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keutamaan Mi'raj ke langit yang ketujuh. Khanifidina azani Allah wa iyyakum, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat posisinya daripada Jibril alaihi salam kala itu. Bukan sembarang makhluk. Ya, dari sisi kedudukan beliau seorang nabi dan rasul yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi nasab beliau adalah keturunan bangsawan Quraisy. Ya. Dari sisi kekuasaan beliau saat itu sebagai penguasa kaum muslimin. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dari sisi muamalahnya beliau adalah orang yang paling indah budi pekertinya, akhlaknya tanpa diragukan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dari segala sisi sempurna Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa kana a'da'uhu yunsibuna ilaihi annahu majnunun maftun. Ternyata musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam menisbahkan kepada diri beliau tuduhan-tuduhan rendah dan hina. Menuduh Rasul sebagai orang yang gila, orang yang sinting. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, enggak waras akalnya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan
kepada musuh-musuh Nabi alaihi salatu wassalam. Pada ayat yang kelima Allah berfirman, fasatubsiru wa yubsirun. Kelak engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam akan melihat, dan mereka pun musuh-musuhmu juga akan melihat, bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang terfitnah, yang enggak waras akalnya itu siapa? Wa qad tabayyana annahu ahdan nas wa akmaluhum li nafsihi wa li ghairihi wa anna a'da'ahu adallun nas wa syarrun nas linnas. Kenyataan membuktikan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam orang yang paling mendapatkan petunjuk, karena beliau utusan Allah, terbimbing dengan wahyu. Orang yang paling sempurna dalam menyikapi dirinya dan orang lain, bila syakin wala raib. Terkait dengan hubungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, beliau sebagai hamba yang terbaik. Muamalah dengan sesama makhluk juga sebagai pribadi yang terbaik, diakui oleh kawan maupun lawan. Wa anna a'da'ahu, sementara musuh-musuh beliau adallun nas, orang yang paling tersesat jalannya. Gimana enggak sesat? Nyembah patung buatan tangan mereka sendiri. Mana yang lebih sesat dari orang-orang musyrik? Tidak ada. Ya toh? Sangat jauh jalannya dari siratal mustaqim. Minta kepada berhala, yang berhalanya ini dibuat oleh tangan mereka sendiri, yang ketika dikotori dengan debu tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, butuh pelayan-pelayan yang sengaja ditunjuk khusus untuk membuat kinclong berhalanya. Ya, andai kata berhalanya ini sakti mandraguna, bisa memberikan manfaat ataupun madarat, manfaat yang mereka harapkan, madarat yang mereka takutkan, ya tentu bisa membersihkan dirinya sendiri dari debu. Kan gitu ya? Ya kan? Enggak. Ada petugas-petugas khusus ketika datang musim haji, menjelang kedatangan halayak ramai untuk melakukan manasik haji di Baitullah Ka'bah, itu dikerahkan ya asisten-asisten rumah tangga untuk membuat berhalanya mengkilat. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kan enggak masuk akal. Ya toh? Masa Tuhannya dibersihkan oleh para penyembahnya, nggak bisa bersihkan diri sendiri, melindungi diri dari debu, nggak bisa. Tapi dimintai perkara-perkara besar. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini kalau bukan orang yang sesat, orang yang nggak waras akalnya, nggak mungkin. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa syarrun nasi linnas. Musuh-musuh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah orang yang akhlaknya jelek, bahkan paling jelek ketika bermuamalah dengan orang. Omongannya kasar terhadap yang lemah, justru diinjak-injak, bukannya malah diberi bantuan. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Enggak mau bersentuhan dengan fuqara wal masakin, apalagi menyantuni para yatim. Ya, itu akhlak mereka. Secara kenyataan, orang yang masih bersih fitrahnya, ya nggak usah tahu masalah Al-Quran, nggak usah tahu tentang wahyu, melihat kenyataan Nabi kita Muhammad dengan kenyataan musuh-musuh beliau sudah bisa menilai, ya mana yang berada di atas petunjuk. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa annahum humul ladzina fatanu ibadallah wa adalluhum an sabilihi wa kafa bi'ilmi Allahi bidzalik fa innahul muhasibul mujazi. Kenyataannya musuh-musuh Nabi alaihi salatu wassalam justru mengganggu hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah azza wa jalla, bahkan berusaha menyesatkan mereka dari jalan Allah yang lurus. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal itu. Kelak Allah azza wa jalla akan menghisab dan membalas perbuatan mereka. Wa huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
wa hadza fihi tahdidun lidh-dhallin wa wa'dun lil muhtadin. Ayat yang ketujuh pada surat ini mengandung ancaman bagi orang-orang yang tersesat jalannya, sekaligus janji kabar gembira bagi orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Ya, yang tersesat Allah tahu kedok mereka. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Walaupun mungkin saat ini sok berada di atas petunjuk, bergabung bersama dengan orang-orang yang terbimbing di atas siratal mustaqim, masih berkamuflase khanifidina azani Allah wa iyyakum seperti bunglon, ya, menampakkan diri sebagai orang yang berada di atas petunjuk, berpakaian dengan pakaian yang syar'i, berucap dengan ucapan yang syar'i, tapi hatinya terdapat benih-benih penyimpangan. Allah tahu. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Begitu pula orang yang mungkin saat ini masih jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih jauh dari siratal mustaqim lantaran kejahilannya, bukan karena penentangan. Dia jauh dari siratal mustaqim karena belum tersentuh ilmu. Dia jauh dari siratal mustaqim karena belum mengenal sunnah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Fitrahnya masih baik, hatinya juga masih bersih, tidak dikotori oleh noda-noda kesyirikan yang berbahaya atau bid'ah-bid'ah yang berbahaya. Allah tahu hamba-hamba yang berhak untuk dibimbing ke jalan yang benar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa bayanu li hikmatillah haitsu kana yahdi may yasluhu lil hidayah duna ghairihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertegas dalam ayat yang ketujuh ini bahwasanya Allah Azza wa Jal akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang pantas mendapatkannya. Yang terbimbing jalannya itu orang-orang yang tepat. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan Allah tidak pernah salah pilih. Itu ya. Tidak akan pernah salah pilih. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang hatinya tidak ada keikhlasan, cepat atau lambat akan terbongkar kedoknya, akan bergeser sedikit demi sedikit dari siratal mustaqim dan akan nampak warna yang sesungguhnya dari jati diri yang selama ini dia tutup-tutupi. Ya. Begitu pula hamba yang ikhlas dalam berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang akan diteguhkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Allah Azza wa Jal Maha tahu siapa orang-orang yang berhak untuk dikokohkan imannya di atas siratal mustaqim. Hakadha ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah untuk ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Di sini kita ambil beberapa faedah. Ma'asyiral muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Di samping faedah yang telah lalu, ada tambahan faedah yang berikutnya. Al-hathu 'ala tahalli bil makarimil akhlaq. Di dalam ayat-ayat ini terdapat anjuran untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Dikarenakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladan kaum muslimin adalah sosok seorang hamba yang diakui kebaikan akhlaknya, keindahan budi pekertinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menobatkan pada ayat yang keempat secara resmi di dalam Al-Quran dan tidak akan pernah diganti atau dihapus ila yaumil qiyamah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
Dan sesungguhnya engkau, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kalau Nabi berada di atas akhlak yang mulia, maka umat beliau diperintahkan untuk mencontoh dan meneladani Nabi mereka. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Berbicara tentang masalah akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang baik, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Akhlakul karimah itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama, akhlakul karimah ma'allah, akhlak yang mulia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan predikat hamba yang baik akhlaknya, itu harus memperhatikan dua perkara ini. Yang pertama, akhlak yang mulia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Wadzalika bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintah Allah azza wa jalla. Wajtinabi nawahihi, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasdiqi akhbarihi, dan membenarkan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan untuk bertauhid, maka wujudkan tauhid. Berikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk akhlakul karimah. Dan itu ada pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau orang yang paling menjaga urusan tauhid. Dan berusaha menjaga umatnya jangan sampai ternodai tauhid mereka dengan noda-noda kesyirikan. Nah, hakadha ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari yang namanya kesyirikan. Maka tinggalkan kesyirikan. Baik syirik akbar maupun syirik asghar. Syirik besar atau syirik kecil. Syirik kecil dalam bentuk riya. Ya, tinggalkan riya. Kalau muncul dalam hati kita, dan itu perkara yang tidak mungkin kita tepis, gitu ya. Kalau menjamin hati kita nggak bakal muncul riaknya, itu mustahil. Ya, pasti akan muncul. Tapi lawan ketika muncul riak tadi, jangan dibiarkan membesar riaknya, tapi lawan riak tersebut, hilangkan dari hati kita. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, fadhal adzan terlebih dahulu. Nah, termasuk di antara bentuk makarimul akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sampaikan, tasdiqu akhbarihi, membenarkan berita Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitakan tentang dahsyatnya hari kiamat, maka yakini kebenarannya dan amalkan konsekuensinya. Kalau kita tahu hari kiamat itu dahsyat, menakutkan, membuat setiap Bani Adam hanya memikirkan dirinya sendiri dan melupakan orang-orang dekatnya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, maka perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, semakin meningkatkan ketakwaan, semakin bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang sifat-sifat surga, nikmat-nikmat surga,
maka yakini kebenaran dari berita Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan termasuk ahlul jannah. Saat Allah memberitakan tentang neraka, kemudian siksa di dalam neraka, percakapan antara ahlun nar satu dengan yang lain, percakapan antara ahlun nar dengan ahlul jannah, percakapan ahlun nar dengan penjaga neraka. Yakini kebenaran berita-berita tersebut dan amalkan konsekuensinya dalam bentuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, menjauh dari segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlakul karimah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin indah akhlaknya, semakin bagus akhlaknya terhadap Allah Azza wa Jalla. Satu sisi. Yang kedua, khanifidina azani Allah wa iyyakum, makarimul akhlaq ma'al bashar. Berakhlakul karimah terhadap sesama manusia. Ya, akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Ini tidak kalah penting, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau Anda hanya mementingkan akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyepelekan akhlak terhadap sesama hamba, terhadap Allah baik, tapi terhadap sesama hamba Anda jahat, sering menzalimi, bahkan Anda nanti di yaumul qiyamah masuk golongan al-muflis, orang-orang yang rugi. Kita semua tahu hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam ketika bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai para sahabat siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la mata'a lahu wa la dirham. Orang yang bangkrut di kalangan kita itu yang enggak punya aset, juga enggak punya uang. Ya, rugi bisnisnya, aset hilang, uang enggak ada, itu bangkrut namanya. Rasul enggak menyalahkan jawaban mereka, karena itu betul jawabannya. Tapi ada yang lebih daripada itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-muflisu min ummati, orang yang betul-betul bangkrut dari umatku, may ya'ti yaumal qiyamah bihasanat, datang di hari kiamat dengan membawa hasanat, pahala-pahala amal soleh yang banyak. Membawa pahala yang banyak berarti akhlak karimah terhadap Allah bagus, baik, muamalah dengan Allah, hablum minallah, jempol. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Buktinya apa? Datang di hari kiamat membawa hasanat. Hasanah itu satu, hasanat jamak, berarti banyak jumlahnya. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, ditambah lagi bentuknya nakirah. Ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin. Ya, salah satu fungsi nakirah itu menunjukkan apa? Besar. Ya mana? Seperti yang di awal surat Al-Qalam kemarin, pada pertemuan yang lalu, salah satu fungsi bentuk nakirah itu litta'zim, untuk menunjukkan besar. Banyak amalannya, besar pula. Ya, datang bawa pahala majelis ilmu setiap Ahad, Masya Allah. Ya toh? Datang membawa pahala bacaan Al-Quran, datang dengan membawa pahala menulis ilmu, menyampaikan ilmu, menghafalkan ilmu, mengamalkan ilmu, berjihad di jalan Allah, salat, qiyamul lail, zakat, haji, umroh, semua yang berkaitan dengan Allah dia penuhi. Wa ya'ti, tapi di sisi lain kata Nabi alaihi salatu wassalam, waqad syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Ya. Dia datang dengan dosa-dosa yang lain yang menunjukkan akhlaknya terhadap sesama manusia jelek. Dia datang dalam keadaan pernah mencela si fulan, belum minta maaf. Mencela itu kan ucapan yang kotor.
bukan ciri khas seorang mukmin yang baik imannya. Wa akala mala hadza, makan harta orang lain dengan kezaliman, mukul orang lain. Ya, kalau sudah sampai kekerasan fisik, ini kan menunjukkan orang yang kasar, kan gitu ya. Enggak baik akhlaknya terhadap sesama hamba. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Bahkan pada tingkatan wasafaka dama hadza, sampai membunuh. Syuf, sampai membunuh. Dengan Allah baik, dengan sesama hamba jelek. Hasilnya apa? Fayukhadhu min hasanatihi, pahala kebaikannya diambil, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi satu persatu sampai tuntas. Ketika habis pahalanya, tanggungannya belum selesai, wa yu'khadhu min sayyi'atihim, diambil kejelekan-kejelekan orang yang dia zalimi, ditimpakan kepada dirinya. Habis pahalanya, nambah dosanya. Faturiha finnar, hasilnya apa? Dilemparkan ke dalam neraka. Ya, ini gambaran yang sangat jelas dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang hanya memikirkan makarimul akhlak kepada Allah, tidak memikirkan akhlakul karimah terhadap sesama hamba, rugi nanti di yaumul qiyamah. Ya. Sebagaimana sebaliknya, kalau hanya memikirkan akhlakul karimah terhadap hamba, jelek akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, syarrum makana. Ini lebih parah. Bisa dipahami? Tayyib. Nah, bagaimana akhlakul karimah terhadap sesama hamba? Kalau dijabarkan banyak pembahasannya, tapi disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, makarimul akhlak lil bashar, berakhlakul karimah terhadap sesama hamba terkumpul pada 3 poin. Yang pertama, badlun nada, berusaha memberikan kebaikan dan manfaat sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Anda punya kelebihan harta, manfaatkan kelebihan tadi untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita tanpa nunggu diminta. Ya, tanpa nunggu diminta. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini ada faedah disampaikan oleh Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah terkait dengan definisi dermawan. Ya, kalau dermawan dalam apa yang kita pahami, orang yang mudah ngasih namanya dermawan. Ya toh? Baik diminta atau tanpa diminta. Nah, orang yang ngasih ketika diminta tapi nggak ngasih kalau nggak diminta, masih masuk dalam lingkup kategori dermawan. Itu dermawan. Oh, dermawan, minta lah dikasih. Tidak minta, ya nggak dikasih. Ya benar? Ya toh? Masih dianggap dermawan, kan gitu ya? Masih dianggap dermawan. Itu menurut kita. Ya toh? Dalam sudut pandang kita, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ternyata dermawan dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya namanya al-karam wal jud. Karam dengan jud. Ya, saya nggak mau jabarkan lebih jauh perbedaannya. Ada perbedaan, tapi nggak saya jabarkan di sini. Yang penting kita tahu terjemahannya dermawan, gitu ya. Karam dengan jud. Ternyata dalam sudut pandang bahasa Arab, yang namanya karam wal jud, i'ta'u ma haqquhu al-'ata', memberikan segala sesuatu yang memang haknya untuk diberikan. Itu dermawan yang sesungguhnya. Ya. Dalam keadaan pada harta yang kita miliki, haqqun lis-sa'ili wal mahrum, ada hak fakir miskin, ada hak orang-orang yang membutuhkan, baik yang terang-terangan meminta atau yang menjaga kehormatan dirinya, tidak mau minta padahal butuh.
Yang namanya dermawan itu yang memberikan apa yang seharusnya dia berikan tanpa diminta. Jadi inisiatif dia sendiri. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu namanya dermawan. Hakikatan yang sesungguhnya. Bukan yang setiap kali diminta mudah ngasih. Tapi kalau nggak ada yang minta dia nggak ngasih. Kalau dalam kamus kita masih dermawan. Ya Pak? Ya toh, datang, Pak, saya butuh butuh bantuan. Bantuan apa? Saya mau zuat tapi kekurangan dana ini. Berapa? 15 juta. Nih. Kontan, nih 15 juta. Ada lebihnya 500.000 bawaan buat ongkos bensin. Ya. Datang lagi, Pak, ini ada saudara kebetulan sedang kesusahan, habis kecelakaan, butuh biaya besar. Berapa? 80 juta. Nih ATM. Kalau belum habis yang dikembalikan. Ya. Dalam kamus kita apa? Oh, ini dermawan. Ya loh? Tapi kalau nggak ada yang minta, ada mayem. Ya. Dia nggak nyari. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Santai-santai aja. Oh, nggak ada yang datang ini, berarti aman. Gitu ya. Kalau nggak ada yang datang, ya sudah. Ya, nggak ada inisiatif untuk mencari, nggak ada inisiatif untuk mengkalkulasi mana yang harus dia keluarkan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu belum masuk kategori dermawan. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, termasuk bentuk akhlakul karimah badlun nada, memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada manusia, kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya harta yang lebih, gunakan itu. Ya, sebelum diminta kita cari siapa yang berhak menerima. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau Anda punya kekuatan, manfaatkan kekuatan tadi untuk membantu saudaranya. Ya, mikul berat, beban-beban berat, barang-barang yang berat, ya orang yang kuat dipindahkan dari tempat satu menuju tempat yang diinginkan, itu tergolong sedekah. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Lihat saudaranya kesulitan naik kendaraannya, dia bantu. Menaikkan barang bawaannya termasuk sedekah. Ya, dengan kekuatan fisiknya butuh kerja bakti. Masjid Abu Bakar As-Siddiq kebanjiran. Ya, bagi ikhwah yang longgar harap datang. Ya, datang dia walaupun tengah malam. Baru pulang kerja shift malam. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi kuat badannya. Ya. Harta tidak punya, mau belikan pompa di rumah juga ngangsu ke sumur. Hanifidina azani Allah wa iyyakum, nggak punya pompa. Ya, akhirnya pakai tenaga. Termasuk bentuk akhlakul karimah. Harta tidak punya, kekuatan juga pas-pasan, tapi ilmunya banyak. Sampaikan ilmu tadi. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan ini menjadi kebaikan yang paling indah, kebaikan yang paling bermanfaat yang diberikan kepada sesama hamba. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Punya kedudukan, manfaatkan kedudukan tadi. Bantu orang-orang yang membutuhkan dengan kedudukan yang dia miliki. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Punya ide-ide yang brilian. Ya, bukan orang yang pasif. Ada tipe-tipe orang yang kalau diajak musyawarah, ya, kumpul begitu, ngikut aja Ustaz, ngikut aja Pak, ada ide? Nggak ada, kosong gitu ya. Gak ikut mikir, pokoknya kalau sudah ada keputusan, jalan gitu ya. Pokoknya masuk ke majelis ijtima gitu, kalau lagi rapat, ini bagi untuk tim bersih-bersih. Ada hidangan, makan gitu ya. Gak ikut mikir, hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, kalau Anda punya gagasan-gagasan yang bagus, ide-ide yang brilian, ya toh, cemerlang, berikan. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi kalau idenya cemerlang ditambah lagi dengan sponsor. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum, sempurna faedahnya. Kan gitu ya. Oh, ini butuh pemugaran bangunan masjid ini. Oh iya, harusnya begini. Ini ATM, kuras sampai habis. Ya, buka ATM ini ternyata cuma 300 perak.
Hakata ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang pertama. Yang kedua, kaful adza. Menahan gangguan. Tidak mengganggu orang lain. Bilisanihi au yadihi. Baik dengan gangguan lisan atau gangguan tangan. Kalau tidak bisa memberikan bantuan, setidaknya jangan mengganggu atau mendolimi orang lain. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik. Kalau tidak mampu, diam. Ya, tidak bisa ngasih kebaikan, diam. Tahan, jangan mengganggu orang. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini insya Allah mudah dilakukan. Karena nggak ada modal, tanpa modal. Nih yang pertama, yang kedua mungkin ada sedikit usaha. Kalau yang ketiga ini gampang. Apa itu? Basyasyatul wajhi indal liqa. Bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaranya sesama muslim. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan yang baik walaupun terlihat ringan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Sekalipun hanya dalam bentuk bermuka manis, berwajah yang berseri-seri, menyenangkan, sedap dipandang ketika bertemu dengan saudaramu. Ini kan bukan perkara yang besar, ya toh? Kita nggak ngasih fulus, kita juga nggak ngasih makanan, ya toh? Kita hanya memberikan wajah yang sedap dipandang, ya, manis wajahnya tanpa pemanis buatan. Ini ada pemanis buatan, berarti ada udang di balik rempeyek. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Ada maunya. Kalau ada maunya, oh masya Allah, berseri-seri bagaikan rembulan, kayak bulan purnama, bulat, ya, bunder ser. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Nyala lagi dalam kegelapan, misalkan, ya. Tapi ini nggak ono maunya, ya, irit, pelit, memberikan senyuman kepada saudaranya. Dihitung, ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum, ini senyum saya menguntungkan atau enggak? Ya, kalau enggak menguntungkan, ngapain capek-capek senyum? Wallahul musta'anu alaihi tiklan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, itu ukuran makarimul akhlak secara umum. Secara umum. Wa illa banyak rincian-rinciannya, ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum, yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, khususnya yang membahas masalah akhlak dan adab. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya dari ayat ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, su'alullahi azza wa jalla bil hidayah. Terdapat perintah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk. Wal hidayah naw'an. Hidayah itu ada dua. Juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, ada hidayatun ila sirat. Hidayah menuju sirat, menuju kebenaran. Yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya nggak paham jadi paham, yang tadinya mungkin kafir jadi muslim, masuk ke dalam Islam. Namanya hidayah ila sirat. Yang kedua disebut dengan hidayah fis sirat. Hidayah dalam fis sirat. Hidayah dalam kebenaran. Wahiyal istiqamah watsabat
'alaiha, dalam bentuk istiqamah serta teguh di atas jalan petunjuk apapun cobaan yang harus dilalui. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan hidayah, siapa yang berhak mendapatkan riwayah kesesatan dan kesengsaraan. Ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala bentuk fitnah. Ta'awwadhu billah minal fitnati ma dhahara minha wa ma batan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu sebab kokoh di atas hidayah. Ilmu yang tidak bermanfaat itu penyebab seseorang jatuh dalam kesesatan. Naam. Hakadha ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil untuk surat Al-Qalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 wa ma ba'daha, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.